Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang interface bonding, ya, interface bonding, interface bonding di dalam mikrotik. Jadi nanti akan kita coba bandingkan seperti apa, ya. Jadi nanti topologinya cukup sederhana seperti ini. Jadi interface bonding kalau di Cisco namanya adalah Ether channel atau Ethernet agregat lah ya. Kalau di Cisco ini ya, nanti kita bahas juga ya. Kalau di Cisco namanya ada Ether channel, ya, Ether channel. Kalau di mikrotik namanya ada interface bonding, ya, interface bonding. Interface bonding intinya nanti adalah misalkan ini ada dari mikrotik 1 dan mikrotik 2, itu kita butuh traffic, kita butuh bandwidth atau kita butuh jalur yang sangat besar, ya. Misalkan di sini kalau di ini dia hanya pakai satu interface, ya, pakai kabel, misalkan dia hanya 1 giga. Ternyata kita pengen antara mikrotik 1 dan mikrotik 2 ini bandwidthnya misalkan bisa 2 giga atau 3 giga atau 4 giga dan seterusnya. Maka nanti kita bisa menambahkan, ya, dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 kita tarik kabel lagi, kemudian dua jalur kabel ini nanti kita bonding jadi satu, ya, intinya seperti itu, ya. Ini nanti kita pakai satu kabel dulu, kita tes hasilnya seperti apa. Setelah itu nanti baru kita menggunakan 2 kabel atau 3 kabel seperti itu, ya. Ini kita jalankan dulu, semua. Di sini saya konfigurasi dulu untuk IP-nya. Oke, ini saya lockout dulu. Sepertinya tadi masuknya keliru. Ya, pakai HTML console. Oke, ya. Saya pasang dulu IP-nya di sini. Tab. Admin, enter new. Ya, kita kasih konfigurasi dulu di mikrotiknya, ya. Mikrotiknya di sini Ether 1 saya kasih 4511, Ether 4-nya ada 01. Ya, di sini IP address 10.45.11/30 interface Ethernet 1, ya. Kemudian IP address 10.45.01/25 interface Ether 4, ya, Ether 4. Oke, sudah. Kemudian kita kasih juga default routing tabelnya ke 128.125 ke 2, ya. IP route at destination 10.45.0128/25. gateway-nya adalah 10.45.12 ya. Kemudian yang di sini juga sama, saya konfigurasi sekalian. Admin IP address 10.45.12/30 interface Ether berapa tadi? Ether 1, ya. Ether 1
Ntar. Oke, ini saya close dulu, ngebug ya. IP address print ya, di address print. Nah, kita kasih untuk yang ke komputer IP address address 10.45.0.129/25 ya, interface Ethernet 4. Kita tambahkan routing tabel IP route, destination-nya adalah route at destination address 10.45.0.0/25 interface gateway 10.45.11. Nah ya, kemudian kalau sudah kita konfigurasi untuk komputernya ya, di sini IP 10.45.0.2/25, kemudian gitu-nya 10.45.0.1. Nah ya, kemudian di sini juga sama, kita kasih IP 10.45.0.130/25 10.45.0.129 ya. Kita cek dulu, ini kita ping ke 10.45.0.2. Nah ya, udah ngobrol. Jadi di sini sudah bisa komunikasi ke sini. Kemudian kita mau tes ya, kita tes jalur ini. Ketika kita belum menerapkan bonding, kita tesnya dari MikroTik 2 ya. Kita memanfaatkan tool bandwidth ya, bandwidth test. Kemudian di sini bandwidth test, kemudian address. Tujuan tesnya adalah kita mau ngetes dari sini ya, kita dari MikroTik 2 tuh ini, kita mau ngetes ke sini. Kita bisa menggunakan IP point to point ini 11 ataukah IP yang terpasang di sini bisa 01 ya. Di sini pakai 10.45.11, kemudian user admin, passwordnya kosong, passwordnya nggak usah ya. Ini kita tes dulu, kita bisa lihat di sini adalah kecepatannya itu adalah 1 giga. Ini ya, 900-an lah, 1 giga ya, 900-an kbps, ini 1 giganan ya, posisinya dia 1 giga ya. Jadi traffic dari sini kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita terus nggak ya, trace nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi traffic yang ke sini itu 1 giga. Ini kita bisa lihat ininya ya, di sini adalah 1 giga 900 kbps ya, RX ya, RX-nya. Oke ya. Di sini kalau misalkan kita pengen di sini bisa untuk lewat 2 giga, gimana caranya? Kita tambahi lagi adalah di sini saya matikan dulu, stop. Di sini juga saya stop lagi, stop ya. Kita hubungkan kabel ini, kita hubungkan lagi, kita kasih label. Oke, kita kasih kabel kedua sekalian ya. Oke ya. Saat ini MikroTik 1 dan MikroTik 2 itu terhubung dengan 2 kabel ya. MikroTik 1 dan 2 sekarang terhubung dengan 3 kabel. Kabel 1, Ethernet 1 dengan 1, Ethernet 2 dengan 2, 3 dengan 3. Oke. Nah, di sini untuk melakukan bonding ya, kita masuk dulu di MikroTiknya, sudah bisa belum? Belum bonding ya. Jadi nanti intinya adalah kita kan punya 3 jalur ini.
jalur Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 3. Kita pengen 3 Ethernet ini kita jadikan satu, trafficnya nanti diakumulasi, dijumlahkan, ditotalkan. Ya, intinya seperti itu. Ya. Belum? Oh, udah, admin. Ya. Ya, kita masuk dulu. Oke ya. Di sini berarti di IP address print ya. Saat ini IP address-nya itu berada di point to point-nya tadi berada di atas 1. Ya, di atas 1. Sekarang posisinya kita buat bondingnya, interface add ya, interface bonding ya, bonding add ya, kita add bonding, kemudian name ya, namanya apa ya, ether bonding, ether ya, pakai kecil aja ya, ether bonding ether bonding. Kemudian di sini ada informasi slave ya, slave lah. Ini slave-nya itu ether berapa? Slave itu maksudnya adalah yang mau kita bonding itu ether mana? Ether 1, ether 2, ether 3 ya. Yang mau kita bonding ada ether 1, 2, 3. Berarti di sini adalah ether 1, kemudian ether 2, ether 3. Oke ya. Kemudian di sini kita beri untuk untuk link monitoringnya. Link monitoring di sini ada 3, ada ARP, MMI, sama non ya. Kita pakai ARP saja ya, ARP. Jadi untuk ngecek untuk apakah 3 interface ini semua jalan dengan normal, kita ceknya dengan ARP. Kemudian di sini ada yang namanya ARP IP target. ARP IP target. Jadi untuk ngecek itu IP lawannya berapa. Di sini IP lawannya nanti adalah 1.2, yang di sini nanti 1. Berarti di sini adalah kalau di MikroTik 1 berarti IP targetnya adalah MikroTik 2, point to point MikroTik 2. Berarti di sini adalah 10, 4, 5, 1, 2 ya. Dah seperti ini. Ya, kita lihat interface print. Di sini akan muncul interface bonding. Ya, interface bonding. Di sini interface 2, 1, 2, 3 menjadi RS, running slave dari Ethernet bonding. Ya, lah di sini nanti tinggal untuk IP-nya itu dipindah ke Ethernet bonding. Ya, berarti di sini di IP address print ya, di sini untuk IP yang di Ether 1 itu kita remove saja, kita pindah ke Ethernet bonding. Ya, IP address remove number 0. Ya, di sini saya IP address add address 10.4.5.11/30 ya, ether interface ether bonding enter IP address print ya, IP address print. Dah, posisinya sudah ya. Di MikroTik satunya juga sama, ya. Ini saya close dulu. MikroTik satunya sama persis ya. Di sini IP address kita tambahkan ya, interface add interface bonding, add name-nya bonding ya, ether bonding, kemudian slave-nya itu adalah ether 1, ether 2, ether 3, kemudian monitoringnya oh ya, tadi belum ya,
di sini ada beberapa mode, yaitu balance ALB, balance RR, balance TLB, dan seterusnya. Ini ada modenya. Ini saya kasih balance RR ya. Tadi yang sana tadi kekurang ya balance RR. Balance RR maksudnya adalah ketika semua interface running dia akan digunakan bareng-bareng. Ketika adalah salah satu yang down, maka dia akan menggunakan yang aktif saja. Ya, kalau aktif backup berarti nanti salah satunya menjadi backup, yang aktif hanya satu saja. Kita pakainya balance RR. Kemudian di sini untuk ARP-nya, untuk link monitoringnya menggunakan adalah ARP targetnya, ARP IP targetnya adalah IP lawan 10.45.1.1 ya, bentar ya, IP interface print interface print ya. Di sini ada thread bonding, sudah. Di sini saya betulkan lagi sedikit ya, interface, kemudian bonding, set, modenya adalah balance RR ya, balance RR, kemudian number 0 ya. Di sini tinggal kita konfigurasi IP-nya udah tadi ya, IP address print udah belum nih. Oke ya, IP-nya saya set dulu, saya remove IP address, remove number 0, IP address 10.45.1.2/30 ya, interface ether bonding. Dah, coba kita ping ke 10.45.1.1. posisinya sudah bisa komunikasi ya. Kita cek dari sini, dari VPC 3 sini ya, kita ping sama, dia masih bisa. Kemudian kita tes ya, kita tes tool bandwidth test ya, kemudian addressnya adalah 10.45.1.1 ya. Di sini karena mikrotik 2, targetnya ada ini IP bonding yang di sini tadi ya. Kemudian usernya adalah admin ya, enter. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, di sini bahwa untuk bentar, ini sudah jalan normal belum? Remote CPU, aduh. Ini ya posisinya. Ini benar. Ini sepertinya CPU-nya mikrotiknya nggak kuat. Sepertinya CPU mikrotiknya nggak kuat ini ya. Dia hanya naiknya sedikit. Ya, seharusnya dia bisa, ketika menggunakan yang dia CPU-nya besar, itu seharusnya dia bisa naik ya. Gitu ya. Ini sepertinya CPU yang ditembak itu nggak kuat ini. Ini ya, remote CPU loadnya ya. Coba ini saya lihat di sini, sistem resource print. Monitor.
Ini ya, coba lihat. Nggak mau di sini, saya lihat coba ya. Interface, monitoring, traffic, ether bonding. Coba ini kita cek satu-satu untuk setiap ethernetnya bonding dia jalan berapa. Ini jalan 300 ya, 300. Ini jalan 200, 300. Ini sudah jalan semua ya benarnya. Ini ya, untuk jalan 300. Jadi ada ini, ada 1 2 3 4 itu digunakan untuk jalan 300. Karena posisinya prosesor mikrotiknya ini di apa namanya, di virtual sini dia nggak mampu ya, dia hanya mampunya untuk lewat satu giga. Tapi harusnya kalau di real itu nanti di sini jalan 1 giga, totalnya 3 giga ya. 1 giga, 1 giga, totalnya 3 giga antar mikrotik 1 dan mikrotik 2 ya. Seperti itu untuk ether channel, untuk interface bonding mikrotik ya. Jadinya tadi seperti ini, walaupun dia tidak mau karena di sisi simulasi, tetapi kita lihat di sini setiap interface itu sudah dia sudah didistribusikan karena mungkin di di virtualnya ini hanya mampu 1 giga, dia didistribusikan ke 3 interface seperti yang slide tadi. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.